Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten derek tanglet tentang nafsu yang liar itu, Gus. wabarakatuh. Eh, apakah nafsu syahwat khususnya yang liar itu dapat secara jasad menyeret seorang seseorang yang di makom fana. Terus misalkan iya, itu maksudnya Gusti Allah niku napa, Gus? Ngaten nggih. Nggih. Terima Nggih. kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tribele cilikno basi tambahan cekak gampang bengung. Hadratil kiram, dumateng para kiai, ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun Kecamatan napa niki Krian ya. Kecamatan Krian, perumahan nggih, perumahan ngoten dah nggih. Wabil khusus semua jamaah yang hadir kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka ngaji rutin setiap Kamis kedua, setiap Kamis malam Jumat kedua. Untuk malam hari ini kami akan mengurai tentang masalah apa dampak tatkala nafsu kau biarkan liar. Apa dampak nafsu dalam diri kita jikalau kau biarkan liar. Nafsu yang kami maksud di sini adalah khusus sifat basariah, khusus yang mengenai dengan sifat basariah, yang di situ ada nafsu nafsiyah dan amaroh. Apa dampak jikalau kita membiarkan nafsu tersebut menjadi liar? Sebab fungsi daripada nafsu tersebut adalah menyeret ruhaniyahmu itu selalu lalai pada Allah, selalu menjauh dari Allah, selalu
mengajak maksiat terhadap Allah. Ini konteksnya maksiat ini secara rohaniah, bukan secara jasmaniah. Ini adalah visi misi dari nafsu tersebut. Dengan cara apa nafsu tersebut membuat kau semakin jauh terhadap Allah? Ini diterangkan di dalam surah Ibrahim ayat 3. Ya. Dengan cara apa nafsu tersebut membuat rohaniahmu semakin jauh terhadap Allah? Di situ ada 3 poin nafsu tersebut membuat rohaniah kita semakin jauh terhadap Allah. Sebab prinsipnya nafsu di situ adalah innan nafsa la amaratum bisu, mengajak rohaniahmu itu berbuat maksiat jelek terhadap Allah, memakai cara wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama di situ, menggiring ruhaniah itu untuk mendekat dan bercinta pada selain Allah. Ini digiring. Sejak kapan kita digiring oleh nafsu tersebut untuk mendekat dan bercinta pada selain Allah? Itu di saat kita mulai awal akil balik. Jujur kita semuanya telah terseret di dalam zona tersebut. Jujur kita semuanya yang hadir khususnya terseret di situ. Setelah itu kalau kita sudah masuk di dalam wilayah jebakan nafsu itu, otomatis alal akhirah. Apa arti maksud daripada alal akhirah di situ? Meninggalkan alal akhirah terhadap Allah. Ini otomatis, Pak. Semakin lama kita biarkan nafsu itu membuat kita masuk ke dalam perangkapnya, maka semakin rusaklah ruhaniah kita pada Allah, semakin rusak. Walaupun jasmaniah kita dipandang banyak orang itu seakan-akan orang baik. Dan ini tidak hanya dialami oleh seseorang yang bahasa umum itu dikatakan orang embongan. Enggak. Ini juga dialami dan terjangkit pada kita sebagai ahli al-ubad, ahli ilmu atau ahli ibadah. Jangan dikira itu mesti hanya terjangkit pada mereka orang embongan, enggak. Bahkan lebih parah. Menurut saya lebih parah penyakit ini terjangkit pada golongan kita yang miturut orang lain menganggap kita sebagai ahli ibadah atau ahli ilmu. Ingat, Allah katakan yahjubuhum bi'ilmihim ma'a ibadatihim. Dengan kepandaian kealiman itu,
dengan tekunnya ibadah secara amaliyah, secara fisik itu, banyak di antara golongan ini menjadi tutupnya hati pada Allah. Akhirnya apa yang terjadi pada diri kita, baik yang ada kaitannya dengan ilmu atau ibadah, kita akui. Kalau kita yang berilmu, kalau kita yang beribadah, itu kita akui. Nafsu kan di situ. Nafsu-nafsiyah kan mengajak dirimu untuk segala apapun yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu, ruhaniyah disuruh untuk beriman, untuk merasa, untuk mengakui atas dirinya hamba. Kalau kita sudah masuk di dalam hijab di situ Bapak Ibu, otomatis yang muncul sifat yang ada pada diri nafsiyah mesti riya, mesti takabur, nanti mesti akan hasud, laksana manakala pohon ini semakin subur, buahnya semakin subur. Walaupun buahnya itu kau ambil, lang pohon ini masih menancap di bumi, ya tetap aja masih muncul lagi. Diambil, muncul lagi, diambil, muncul lagi. Pangkalnya, sebabnya ini masih duduk di situ. Apa pangkalnya? Keakuan. Keakuan diri makhluk yang terjadi di dalam diri kita. Itu yang kumaksud takholli ya. Kumaksud takholli. Ini bahaya sekali nih asli nih. Pangkalnya adalah takholli ini. Kalau pangkalnya masih menancap, otomatis rindang untuk keluarnya sifat-sifat yang dicela oleh Allah itu sangat dominan. Walaupunlah yang katanya Anda diperintahkan untuk zikir khafi, menghilangkan sifat-sifat itu. Manakala pangkalnya itu tidak Anda lepas dari bumi, masih tetap. Menumbuhkan tangkai-tangkai akan menumbuhkan buah. Begitu sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir ini. Terus begitulah. Bapak Ibu, untuk bisanya hilang semuanya itu, pangkal itu harus kita tebang. Artinya harus kita lepas dari tanah ibarat pohon itu. Sifat basariyah di dalam diri kita yang cenderung di situ adalah duduk di takholli, udah lepaskan.
Jikalau kau jenengan semuanya itu mau melepaskan keakuan diri, maka secara otomatis yang tadinya itu pohon itu berbuah hasud, berbuah riya, berbuah takabur dan lain sebagainya, sifat yang dicela Allah, dengan sendirinya tidak akan muncul lagi. Kita kembali kepada materi apa dampak manakala si nafsu itu kau biarkan liar. Pertama, Anda akan semakin jauh terhadap Allah. Maksudnya ruhaniyah. Anda akan semakin jauh pada Allah. Buktinya, mana tanda-tanda kita semakin jauh? Segala apapun yang dihadapkan Allah, baik anugerah, rizki, bala, musibah, kau tidak akan pernah ingat pada Allah. Bila anugerah datang kau akan senang, bila musibah datang kau akan susah. Ingat atau zikir, sadar kalau semuanya itu datangnya dari Allah, nggak ada itu. Dalam hati kita nggak ada. Kesadaran diri bahwasanya semua apa yang dihadapkan kita, baik anugerah, nikmat, bala, musibah, itu nggak bisa. Hati itu koneksi pada Allahnya nggak bisa. Kalau ini kebiarkan, maka selanjutnya dampaknya imanmu semakin rusak pada Allah. Semakin rusak. Arti semakin rusak, perkara-perkara yang berkenaan dengan syirik khafi semakin tebal. Semakin tebal. Contoh tadi, anugerah datang. Di situ Allah tampakkan secara lahiriah datangnya anugerah dari siapa? Allah menampakkan di dalam hatimu atas makhluknya. Atas makhluknya. Contoh, kita sebagai poksinya tukang, mandor, atau kuli. Habis kerja, kita dikasih upah. Bahkan setiap selesai proyek, kita ada fee, istilah fee. Dikasih oleh pimpinan kita fee. Kalau kuli ya tukang atau mandor. Kalau mandor berarti pemborong. Kalau pemborong berarti atasnya pemborong juga apa? Pengawas niku nih sore pemborong nek perasaku. PT ya, oke. PT juga, oh ya PT ya. Kan biasanya disub-subkan gitu. Atau puncak pimpinan lah daerah, katakanlah bupati atau wali kota. Loh, pasti iman kita itu datangnya anugerah itu ditampakkan Allah makhluk. Akhirnya iman kita itu matur suwunnya, terima kasihnya, syukurnya pada siapa? Makhluk. Makhluk. Ini kalau kita biarkan, selanjutnya iman kita semakin rusak di mata Allah. Kalau kita biarkan nafsu dalam diri kita itu liar loh Pak ya, semakin rusak iman kita. Atau konteksnya itu
sekarang dihadapkan kita musibah. Nggak bisa, hati itu secara otomatis koneksi semua itu datangnya dari Allah, nggak bisa. Iman kita mesti jatuhnya terhadap makhluk. Siapa yang membuat musibah ini? Makhluk. Iman kita makhluk. Satu contoh ya. Kita kena musibah, entah itu kita diantem orang atau gimana, kita tahu. Mesti menuduh iman kita itu beriman pada si makhluk itu pasti Pak. Itu pasti. Inilah dampak dampak bila mana, salah satu dampak di mana kita membiarkan nafsu dalam diri kita itu kita biarkan liar. Akhirnya kita jatuh sakitnya itu terhadap manusia, makhluk. Oh, gara-gara aku ya aku boleh susah ini. Maunya aku ikut bahagia menjadi susah. Tapi ingat Bapak Ibu, Allah sesungguhnya mendatangkan anugerah, nikmat atau bala musibah semata-mata. Maksud Allah itu Anda mau menjadikan thariqah atau jalan untuk bertemu Allah di situ. Kita nggak bisa Pak membikin itu jalan untuk bertemu Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Kita biarkan nafsu dalam diri kita itu liar. Nggak bisa. Subhanallah. Pertama kita akan semakin jauh dari Allah. Semakin jauh. Kalau sudah semakin jauh, langkah kedua, dampaknya iman kita semakin rusak. Padahal dalam surat Luqman Allah berkata, ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah. Jangan ada iman di dalam hatimu selain Allah. Alias jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh tadi saya menyekutukan. Hatiku yakin iman datangnya anugerah dari atasan. Kita dikasih fee. Kita dikasih apa? Job, borongan, pekerjaan, matur sunya pada siapa kita? Umumnya lo ya, pasti pada manusia. Memang aturan syariat itu seperti itu supaya Anda ada akhlak antara satu dengan yang lain. Ini yang disebut hablum minanas. Cuman sayangnya hablum minallah itu tidak kau bangun. Akhirnya ruhaniyah kita beriman yang memberikan anugerah adalah atasan. Asalnya kita di PN dikasih hukuman MT. Tahu MT ya? Hukuman mati. Kita punya celah hukum. Kita banding. Banding kita ditetapkan MT. Oke. Berarti nasibnya masih musibah ini. Kita ada celah lagi hukum. MK. Kita naik. Di MK kita berkurang dari MT turun menjadi hukuman seumur SH. Seumur hidup. Mari habis MT turun ke SH. Bukan sarjana hukum loh ya. SH adalah seumur hidup. Kok paham sampean? Iya. Karena aku lagi mantan, atau di situ. Berarti hukuman kita agak longgar.
Aku yakin imanku jatuhnya matur suwunnya pada hakim di MK tadi. Padahal di situ ada celah lagi. Satu kali celah hukum. Gerasi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Iya. Udah matur suwun, akhirnya aman lah. Inilah hukum secara syariat. Hukum di dunia itu seperti itu. Bisa dimainkan. Hukum itu bisa dipermainkan. Kalau bahasa sederhana saya, hukum karet. Mentul. Lah memang ada dasar hukumnya, nggak apa-apa. Sah-sah saja. Gitu loh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kedua, iman kita pada Allah semakin rusak. Padahal Allah sudah katakan di dalam surat Luqman tadi, wahai anak cucuku, janganlah kau ada iman selain Allah dalam dirimu dalam segi konteks apapun. Sebab walillahil masyriq wal maghrib, semua makhluk jagat timur sampai jagat barat bisanya bergerak itu karena ada yang menggerakkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Hati itu koneksi iman pada Allah di situ gak ada. Paling tidak mentok-mentoke iman kita pada umumnya gini. Hakim iku yo digawe Allah lantaran. Memang semuanya dari Allah, cuman dilantarkan lewat hakim. Iman yang seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bukan berarti saya merusak aturan yang ada di kelas ini, enggak. Saya justru memberikan spirit supaya Anda betul-betul tauhidmu itu murni pada Allah tanpa ada campuran apapun. Mohon maaf, setahu saya selama kami itu membaca, selama kami itu belajar di dalam Al-Quran, nggak pernah itu Allah itu pakai lantaran. Gak pernah itu Allah itu olehnya menguasai apapun itu minta pertolongan terhadap makhluknya, gak ada itu. Cuman itu halusinasi Anda. Pengadaan hukum Anda saja. Kalau hukum Allah aslinya, originalnya Allah sendiri. Tapi mengapa itu diadakan hukum lantaran, hukum wasilah? Itu sebab memang, mohon maaf, proses kita untuk menuju satu kebenaran, itu kita tersesat dulu, masih salah dulu. Apa itu salah? Enggak. Manakala kau teruskan. Makanya kami hanya memakai spirit, memberikan spirit Anda supaya tidak berhenti di situ. Supaya tidak menuduh terhadap Allah, Allah itu memakai lantaran. Bapak Ibu, ketika saat hati masih melihat makhluknya, otomatis kita akan masuk pada hukum lantaran. Supaya apa? Supaya tidak menuduh si makhluk itu Allah, gitu loh itu. Sebetulnya ada di situ alasannya, sederhana. Makanya tinggal kita itu memandang dari mana. Kalau memandang makhluknya, otomatis makhluk. Akhirnya makhluk dijadikan Allah sebagai wasilah atau lantaran untuk menyelesaikan satu masalah. Tapi kalau kita memandangnya langsung Allah, ini yang dimaksud
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Artinya Allah itu tidak memakai dan membutuhkan pertolongan terhadap yang lain. Alias Allah sendiri yang menyelesaikan. Jikalau kita belum sampai ke ahad, otomatis ya kita akan tetap mengatakan makhluk. Dijadikan Allah sebagai lintasan, sarana, wasilah untuk sampai menyelesaikan satu masalah. Murnikanlah ketauhidanmu, murnikanlah imanmu. Artinya sampailah kau harus ke ahad di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa selanjutnya jikalau nafsu keakuan di dalam diri kita itu kita biarkan liar? Mohon maaf ya, ini yang sering terjadi pada seluruh umat manusia. Mesti akan terjadi permusuhan. Permusuhan. Saya tidak berbicara tentang masalah di luar agama Islam, misalkan. Di dalam tubuh Islam sendiri. Perbedaan mazhab, perbedaan pandangan, perbedaan hujah, dalil yang menetapkan satu hukum, ini bila mana dibiarkan terus-menerus berdampak tidak hanya secara ukhrawi, tetapi juga pasti akan secara jasmani. Saya lihat di Timur Tengah, sebagai contoh aja, antara mazhab ini dengan mazhab itu. Tidak hanya adu argumentasi hujah dasar akidahnya, enggak. Sampai terjadi fisik. Sampai terjadi fisik. Antara kubu satu dengan kubu yang lain. Oleh karena fanatik dengan mazhabnya, fanatik dengan, mohon maaf, pimpinannya, maka secara otomatis si A mengatakan si B itu di jalur yang salah. Si B juga begitu. Akan mengatakan jalur A itu salah, tersesat. Mesti seperti itu. Akhirnya apa? Banyak-banyakan pengikut, Pak. Tidak memikirkan rahmatalil alamin, tapi sibuk bagaimana pengikutku ikut tambah banyak. Loh di situ. Mutunya tidak dipikir, kualitas dan kuantitasnya tidak dipikir. Yang terpenting pengikut banyak. Aku tanya, apa bedanya dengan partai? Halo? Apa bedanya dengan partai? Saya kira nggak ada bedanya. Mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Kualitas dan kuantitasnya itu di mata Allah tidak dipikirkan. Ini yang menjadikan sangat ironis. Wah, nafsu seneng, Pak, seperti itu. Akhirnya ditanamkanlah hasud. Bermegah-megahan api-apian jobo, tapi jerone bosok. Ya seperti apa jenenge? Seperti ini kalau waktu hujan, buah jambu, ketoke nyeneng nih, Pak.
Tapi ketika kita ambil, kita buka, bayu, ada saudara kita yang berkeliaran. Allah ya karim. Bapak Ibu, itu salah satu akibat mengapa nafsu dalam diri kita biarkan. Permusuhan. Iya. Mesti yang pakai kunut mengatakan yang gak pakai kunut salah. Begitu sebaliknya. Yang gak pakai tahlil mengatakan yang pakai tahlil itu sesat. Itu adalah bid'ah. Hei, aku tanya, sampai kapan ini berhenti? Sudah contoh di Timur Tengah sana. Sudah itu contoh, udah cukup. Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan bisa terjadi seperti itu? Mungkin saja, Pak. Tinggal bagaimana umat Indonesia menjaga kemurnian tauhid, ada di situ. Ada di situ. Kalau sudah semuanya melepaskan kemurnian tauhid, alias ajaran tauhid dilarang di tengah umat Islam Indonesia khususnya, lah wis sudah. Tinggal menunggu waktu. Siapa yang banyak pengikutnya, biasanya itu dia yang menang. Akhirnya kita sebagai pengikut pasti akan digiring, Pak. Umpama pimpinannya itu saya, tak giring kepada politik. Tak giring kepada politik, artinya suara Anda itu aku manfaatkan untuk kepentingan di dalam organisasi saya. Itu kok tetap politik barang sih. Loh, memang dampaknya seperti itu. Dampaknya seperti itu. Udah, walaupun saya mengatakan dampaknya seperti itu, bukan berarti kami tidak kasih solusi. Saya kasih solusi. Solusinya bagaimana? Biar itu tidak terjadi. Pertama tadi kita semakin jauh. Kedua kita itu imannya kita semakin rusak pada Allah. Ketika kita pasti akan terjadi permusuhan. Pertama semakin jauh pada Allah. Kedua, iman semakin rusak. Ketiga adalah permusuhan. Ini yang terjadi. Terus bagaimana kita mencegah supaya 3 poin itu tidak terjadi, khususnya pada pribadi individu kita. Secara umum, biar tidak terjadi pada negara kita. Ada solusinya. Apa solusinya? Kita ambil pangkalnya tadi. Pangkalnya tadi adalah takholi. Maka kita masuk pada pangkal juga tahali. Berupaya kita menghilangkan iman, rasa, keakuan makhluk diri kita yang melakukan. Itu harus. Dan itu harus kita lakukan setiap saat dan waktu, artinya tidak terbatas dengan waktu dan tempat ataupun keadaan. Orang perempuan biasanya 1 bulan itu ada keadaan yang tidak boleh untuk beribadah. Itu boleh.
Boleh. Orang laki-laki ada keadaan yang tidak boleh melakukan ibadah ketika mengandung hadas besar. Itu boleh. Tidak terikat dengan fisik. Lakukanlah bentuk tahalli di dalam rohaniyah Anda. Berupaya untuk membersihkan apa pengakuan iman di dalam diri kita terkait terhadap makhluk. Dibersihkan. Caranya? Kembalilah pada Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikirmu. Iki aku mengambil pangkal ya, mengambil pangkal biar nggak bulet-bulet. Nek kita nggak ngambil pangkal terlalu bulet sampai kepahamannya apa terpengaruh nanti dengan aturan-aturan sing jelimet. Oh, bahasa Indonesia jelimet itu. Sing ruwet. Langsung ke pangkal mawon. Apapun yang dihadapkan Allah, baik anugerah, nikmat, musibah, bala, ya, perbanyaklah terus sesuai kemampuan di dalam dirimu untuk tidak mengakui la yarawna li anfusihim syai'an, untuk tidak mengakui yang berperan itu adalah makhluk. Jangan pernah ada selain Allah yang berperan, jangan pernah ada. Kan sudah kadung ada di dalam hati kita iman terhadap selain Allah toh. Yang tadi yang ngasih fee, yang memberikan anugerah, yang mendatangkan musibah atau bala. Udah, berupayalah untuk menghilangkan itu. Tentunya Bapak Ibu, inilah yang sering kami maksud tentang zikir. Zikir sadar diri. Bahwasanya semua apapun itu datangnya bukan dari makhluk. Tadinya kan kita masih ada makhluk, sekarang berupaya untuk menghilangkan makhluknya. Lah, kalau setelah ini kau lakukan, ini sudah kau lakukan bentuk tahalli, maka pangkalnya dengan sendirinya tajalli akan muncul. Lewat seperti proses seperti monggo, lewat langsung tajalli, enggak katik tahalli, monggo, terserah mana yang lebih mudah. Miturut Anda masing-masing. Bahasa zikir, opotah Anda itu la ilaha illa anta dulu? Apakah Anda itu langsung la ilaha illa ana? Terserah, mana sistem yang mudah. Bapak Ibu, ini cara yang sangat sederhana dan mudah. Tidak terlalu jelimet, tidak terlalu susah, cukup sampai berzikirlah sadar diri dalam hati sampai dengan bentuk iman dalam dirimu. Jangan pernah ada iman selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan pernah di dalam hatimu itu ada selain Allah. Konteksnya iman. Urusan secara fisik yang didatangkan apakah anugerah, apa nikmat, apakah bala ataupun musibah, udah itu urusan Allah. Sing penting jenengan ada tindakan selalu tahalli dan tajalli. Ini salah satu syarat cara
dengan mudah Anda itu menghilangkan atau tidak akan pernah datang 3 perkara tadi. Justru akan sebaliknya. Yang pertama, kita semakin jauh tadi dari Allah. Kebalikannya, pasti akan semakin dekat. Sehingga mengapa Allah memerintahkan Kanjeng Nabi, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore Rasulullah itu diperintahkan Allah selalu zikir. Malam pun juga begitu. Benar, mukhotabnya ayat itu terhadap Rasulullah, tapi aslinya juga terhadap kita. Bukan hanya Rasulullah. Kalau hanya diberikan oleh Rasulullah wahyu itu nggak mungkin disampaikan terhadap kita. Kalau khusus Rasulullah loh ya, nggak mungkin diberikan terhadap kita. Bentuk kalau itu tadi juga untuk kita, ditorehkanlah di dalam mushaf Al-Quran. Itulah Kanjeng Nabi dulu. Sekarang kita, lah jangan gitu bos. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua tadi apa? Iman kita semakin rusak, ini semakin tertata. Iman nanti semakin lama saya suwe, saya tambah bagus. Iman kita yang tadinya ada selain Allah, secara otomatis kalau hati jenengan selalu mengutamakan zikir pada Allah, mesti iman semakin benar. Sehingga mengapa Rasulullah memberikan beberapa tahapan-tahapan umat manusia yang di dalamnya ada Islam, iman, ihsan di sini. Inilah Pak Bu. Imanmu akan benar disebut ihsan nantinya. Manakala anta budallaha ka'annaka taroh. Dikatakan kau seakan-akan bisa melihat Allah. Ini kalau kami sarah. Dalam hatimu sudah tidak ada yang berperan kecuali Allah. Itu maksudnya. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak seperti itu, maka kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Ini bahasa ihsan itu ada di situ. Iman yang sudah benar adalah iman di dalam diri Anda sudah tidak ada selain Allah yang bisa aweh manfaat atau mendatangkan mudarat. Tidak ada. Walaupun secara fisik itu seakan-akan makhluk yang memberikan nikmat atau anugerah atau bala atau musibah, tetapi di dalam ruhaniyah sampean itu hanya Allah. Akan tertata. Ingat, dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah berkata, kembalilah kau pada Tuhanmu sebelum kau meninggal. Itu maksudnya ada di situ. Tatalah imanmu itu yang murni. Ketauhidanmu jangan pernah ada selain Allah. Imanmu jangan menyekutukan Allah. Sebelum kau mati ini, murnikanlah. Sebab jikalau kau belum melakukan ketika saat di dunia ini, kok ya sudah kau itu meninggal, maka summalatun sorun. Jangan pernah kau akan mendapatkan pertolongan. Nggak akan pernah. Karena waktunya sudah habis. Mungkin saya logikakan gini Pak.
Kita pada saat dulu sekolah ada THB. Lah ngeten ya. Sekarang THB pun ngeten ya. Ujian dihapus ganti ujian. Kalau waktu sudah habis wajib ngumpulkan enggak? Wajib. Kalau kita tidak kumpulkan, kita akan didatangi oleh pengawas, diambil jawaban kita. Lah gitu toh. Karena waktu sudah habis. Kalau tidak kau selesaikan jawabanmu dengan benar ketika saat waktu-waktu yang telah diberikan, rugilah kita. Enggak mungkin akan ada pertolongan. Humalatun sorut. Enggak akan mungkin. Kecuali, ini ada keterkecualikan, hukum yang dikecualikan. Kau kekasih Allah. Otomatis menjadi kekasih Allah sebelumnya Anda sudah bertemu Allah. Iki pesan menurut saya yang paling nunjem itu Pak, keras ya. Tapi ingat apa sebab nuzulul asbabun nuzulnya ayat ini dikeluarkan Allah. Apa sepasti Pak, setiap ayat yang diturunkan Allah pasti ada asbabun nuzul, apa? Sebab-sebab mengapa ayat diturun, itu pasti ada. Mengapa panjenengan makan? Sebabnya Anda lapar. Gitu. Itu sebabnya. Ini namanya asbabun nuzul. Apa sebab asbabun nuzulnya? Surat Az-Zumar 54 diturunkan sebab karena banyak ruhaniyah umat manusia imannya itu terhadap selain Allah. Titik sudah. Sebab banyak di antara ruhaniyah kita itu menjauh dari Allah. Akhirnya diturunkanlah ayat seperti ini supaya jenengan lekas kembali pada Allah. Itu loh. Alasannya ada di situ. Apa sebab bapakmu, ibumu, bapak biungmu nyuruh awakmu untuk membersihkan rumah. Karena rumahmu itu kotor. Enggak mungkin bersih langsung bapak sini sapu enggak mungkin. Karena di tengarai itu kotor, maka ada perintah untuk membersihkan. Yes. Dengan sendirinya imanmu akan tertata menjadi iman yang murni tanpa ada persyarikatan apapun. Artinya tidak akan menyekutukan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Aku datang terhadapmu ya Allah tanpa ada persekutuan, tanpa menyekutukan Allah. Bon. Yang ketiga, permusuhan. Ini malah menjadi persaudaraan. Begitu indahnya antara si A dengan si B. Itu satu tujuan walaupun beda jalan. Umpama umat Islam lah, kan di situ banyak mazhab piambak, sendiri-sendiri, punya imam sendiri. Imam si A, imam si B, tidak menanamkan hasud, tidak menanamkan, masya Allah, permusuhan, justru menjalin persaudaraan. Intinya tidak bisa Anda itu tidak muncul hasud manakala Anda tidak bertauhid. Tidak bisa dalam dirimu tidak muncul hasud manakala Anda tidak bertahali dan bertajali. Nggak bisa. Artinya imam-imam kita kalau bertahali dan bertajali mesti mengarahkan terhadap pengikutnya untuk melakukan seperti itu. Laqad kana lakum
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Imam iku nggak boleh, dia itu belum melakukan langsung menyuruh, nggak boleh bos. Makanya disebut uswatun hasanah itu bukan perintah, artinya memberikan contoh. Laqad kana lakum, sungguh betul-betul di dalam diri Muhammad itu adalah percontohan. Artinya Rasulullah itu sebelum mengongkon nih Pak, menyuruh, beliau lakoni dulu. Loh gitu loh. Kasih contoh dulu. Enggak kita, Bapak Ibu mari kita bantu. Ini pondoknya mau roboh. Nyuruh-nyuruh dia sendiri tidak mau kasih contoh. Mestinya kasih contoh dulu. Pak Bu, ini uang 100 juta des untuk pondok. Monggo. Sing mesti nak ngoten toh ya. Lah bahasa monggo itu gak boleh, memaksa itu gak boleh. Gak boleh. Itu Rasulullah ya. Uswatun hasanah. Mboten mau idotul hasanah. Nek mau idoh ya memang memberikan memerintahkan Anda untuk melakukan kebagusan. Tapi kalau uswah, contoh. Jadi Rasulullah memberikan contoh dulu. Bukan memerintahkan, tapi memberikan contoh. Jadi dengan bahasa isyarah, kasih contoh dulu. Bapak ibu nyuruh anak nang langgar nang masjid, yo bapak ibu nih kudu nang masjid terlebih. Baru anak nanti akan percaya Pak. Enggak kita. Anak maghrib kowe ndang budal. Bapak rokok. Iku bahasa sederhana aja loh ya. Bahasa sederhana. Artinya kita sebagai imam-imam yang menjadi rujukan pengikut para umat. Kalau kita memang sudah melakukan bentuk tahali dan tajalli. Mohon maaf loh ya. Itu akan yang dituangkan terhadap pengikut itu mesti seperti itu. Indah. Lah iya. Sing gawe kunut ya sapa ning kono? Sing nguasai gak katik kunut ya sapa? Lho aman. Sing nguasai bertahlil ya sapa? Yang tidak ya sia aman. Sing eksis percaya dengan ajaran iki ya sapa, yang tidak bahkan mencaci ya aman. Akhirnya enggak ada hati sakit. Sebab walaupun WA loh Pak ya, sampai mau coba WA, misalnya tukaran nang WA, mesti dampaknya ning ati. Padahal enggak ketemu orangnya itu. Iya enggak ketemu orangnya. Dampaknya ning ati jenengan gelisah. Apalagi bertemu orangnya. Bapak Ibu hadirin, itulah permusuhan yang nanti akan menjadi persaudaraan. Ini di tingkat level agama. Agama Islam. Umpama kita luaskan antar agama, lah siapapun Anda inilah yang dimaksud ummatan wahidah. Urusan Anda menuju ke Tuhan Anda lewat agama syariat Anda silakan. Yang si B yaitu silakan. Yang terpenting substansinya sama. Tujuan maksudnya sama. Apa? Wa anibu ila rabbikum. Kembali pada Tuhan. Kembali pada Allah. Wis talah Pak. Yang namanya Tuhan iku kok celuk Allah mesti noleh. Kau celuk Allah noleh. Apa noleh itu bahasanya? Hah? Menengok. Oke. Kok sebut apapun dengan sebutan yang tidak sama miturut umumnya.
beliau akan memperhatikan. Karena pada hakikatnya setiap saat dan waktu, bahkan setiap detik pada diri kita, yang melayani semuanya adalah Allah Subhanahu. Tanpa Allah, tanpa Tuhan itu nggak mungkin kita akan bisa berkumpul. Nggak akan mungkin bisa ada pertemuan. Ya, nggak mungkin. Kalau hati kembali kepada Tuhannya, nggak akan pernah mempermasalahkan apapun yang ada di dalamnya. Sebab sibuk hati kita mengkoneksikan pada Allah. Tinggal pertanyaannya, maukah lewat musibah, lewat bala, lewat anugerah, lewat nikmat, kau jadikan jalan untuk bertemu Allah? Kalau mau, maka berdamai, maka persaudaraan yang terjadi bukan permusuhan. Oke, itu mungkin Bapak, Ibu, apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan apa dampak manakala nafsu di dalam diri kita biarkan liar. Ya, kesimpulannya golongan yang membiarkan keakuannya makhluk hamba yang merasa melakukan, inilah dimaksud ruhaniyah membiarkan nafsu liar. Untuk menjinakkannya kita harus melakukan bentuk tahalli dan tajalli. Tidak mengakui atas diri makhluk yang melakukan, justru menetapkan semuanya adalah Allah. Itu terpancap di dalam hati. Dan itulah maksud pengajaran wahyu inti Allah yang diberikan pada Rasul yang berbunyi la ilaha illa ana, aku. Ajarkanlah Muhammad bagaimana cara umatmu bisa menyembah padaku. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Anta sudah tidak, huwa sudah tidak, Allah sudah tidak. Allah nama maksud saya ya, itu sudah tidak. Hanya menyembah aku. Fa'budun. Arahkanlah Muhammad umatmu untuk menyembah aku. Inilah maksud tajalli, Pak. Dalam hati sampean sudah menetapkan semua keakuan Allah. Oke? Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Tiada lagi duka di hati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang badhe tanglet wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gus, perkenalakan nami kula Kodim Gus, sing bajane WA tanggal datang jenengan. Lah samangke sing kula tanggelaken niki Gus, sedaya sing kula lampahaken dateng manah kula niku kok kenapa muncule kok balik akune Allah sedaya Gus, niku dos pundi Gus. Kadang-kadang kula sampe ngaten Gus. Nggendong cucu kula niku dalam mana niku ngaten Gus. Sing kula gendong Allah, sing gendong nggih Allah. Kayak ngoten terus mawon Gus. Dahar ngoten tangi turu ngoten kadang. Lah niku kinten-kinten mboten napa-napa enten
dalam arti kesyirikan nek menurut hakikat bos Gus. Ngaten nggih. 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 Ampun kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dididik di dalam agama Islam itu mengenal tauhid la ilaha illallah. Posisinya kita di syariat. Kita dididik untuk melaksanakan pengamalan tauhid la ilaha illallah. Itu kita dididik biasanya di thariqah. Kita juga dididik di dalam agama Islam tingkat yang ketiga itu la ilaha illa anta. Biasanya itu dijabarkan pengamalannya itu di hakikat. Terakhir kita dididik tauhid di la ilaha illa ana, penjelasan di dalam makrifat atau nyatanya hakikat. Sesuai dengan pertanyaan jenengan, segala apapun di dalam hati jenengan muncul akunya Allah. Itu tidak boleh manakala ya. Masuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Artinya keakuan makhluk masih ada. Rumongso iman diri kita masih ada, nggak boleh. Artinya itu akan boleh manakala keakuan makhluk sudah tidak ada. Jawabannya simpel. Terjawab di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Mboten napa-napa, Pak. Tatkala sudah tidak berlakunya akunya hamba. Boleh, tadi kan sudah saya katakan, boleh kita proses lewat tahalli, nanti akan muncul tajalli. Boleh langsung sistem tajalli. Yang jelas Bapak Ibu, manakala jenengan iku mudah untuk mengakukan akunya Allah dengan cara la ilaha illa ana, monggo. Tapi kalau boleh saya berpesan, supaya hukum di luar ini tidak ricuh, itu hanya bersemayam di dalam hati. Monggo Pak, boten nopo. Saya hanya berpesan, jangan dikeluarkan di luar. Sebetulnya nggak ada masalah. Muncul di luar, satu sisi kebenaran ikut dinyatakan. Tapi satu sisi mesti ada nilai negatif atau dampak yang menjadikan fitnah. Umpama contoh, misalkan jenengan pada ibu mawon untuk anak dalam satu keluarga. Jenengan sanjang, Allah mau makan, sembau warang, Allah mau tidur, Allah mau mandi. Bingung toh ya? Bingung. Apalagi bahayanya ini dibesarkan di tingkat umum. Enggak diproses mak jatuh, langsung ngomong, Bapak Ibu yang ceramah ini Allah. Misalnya ya. Enggak diproses, maksudnya itu bisa ketemu Allah itu bagaimana? Lah umum bingung Pak. Karena umum itu melihat makhluk, lah ngoten nggih? Sedangkan jenengan itu sudah menetapkan keakuannya Allah atas ketidak berlakunya lagi fungsi akunya hamba. Ini bahaya memang. Tapi bila mana itu terjadi memang karena Allah, ya nggak bisa Pak saya menyalahkan. Ya nggak bisa. Cuman kalau boleh, tadi kan saya tanya, kalau boleh saya berpesan, lah gitu toh. Cukup itu berhukum di dalam diri Anda sendiri.
Ngaten nggih. Memang harus gitu, Pak. Umpah mudahnya jenengan itu bertajali harus seperti itu, lakukan terus seperti itu. Nggih? Nggih. Nggih, wonten melih, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten derek tanglet tentang nafsu yang liar itu, Gus. Injih. Apakah nafsu syahwat khususnya yang liar itu dapat secara jasad menyeret seseorang yang di makom fana? Terus misalkan iya, itu maksudnya Gusti Allah niku napa, Gus? Ngaten nggih. Nggih. Terima Nggih. kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus yang sudah balik lo ya, sudah dewasa. Sing durung dewasa, tutupan kuping musik. Sebab ini berhubungan dengan, ya, walaupun dewasa tapi belum punya istri suami, tutupan kuping musik. Ini berkenaan dengan syahwatul farji, ya. Syahwat yang berkaitan dengan jasad itu macam-macam. Ada syahwatul farji, ada selain syahwatul farji. Syahwat itu kesenangan. Kesenangan jasmani itu ya apa sih? Kesenangan yang ada kaitannya dengan mata udunya, kebutuhan urusan dunia. Kalau kita mengarah pada syahwatul farji, bagaimana kita cara menjinakkan sehingga farji itu ketika saat terjadi itu tidak keluar dari karena Allah. Sama syahwat yang berkenaan dengan mata udunya, bagaimana cara menjinakkan itu sehingga tidak keluar dari karena Allah. Ada cara tersendiri. Cuman yang ditanyakan apa maksud Allah? Iki menyeret terhadap golongan fana untuk masuk di dalam perangkap nafsu. Nyun sewu, Pak. Kita kembali pada maksud dan tujuan Allah ciptakan manusia. Ya. Kita kembali kepada maksud Allah ciptakan manusia. Dalam satu ayat Allah katakan illa liya'budun. Kecuali untuk mau menyembah pada Allah. Tapi jangan diartikan bukan berarti Allah iku sepi si nyembah. Ndak. Jangan diartikan Allah minta disembah. Ndak. Bukan berarti sifat ketuhanan Allah itu sudah berkurang. Ndak. Oleh karena jenengan kali kula itu sudah kadung, sudah terlanjur mengatakan qalu bala syahidna, inilah akan terjadi. Sudah kadung mengatakan jenengan ikut Tuhanku. Saya hanya setia padamu. Hanya bercinta padamu. Memuja, memuji, menyembah padamu. Inilah akhirnya Allah butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Diperintahkanlah iblis, innahu lakum aduwwum mubin,
untuk mengetes, menguji kesetiaanmu pada Allah. Nafsu akhirnya ditaruh di dalam diri kita yang tergabung di dalam sifat basariyah. Ternyata apa yang terjadi? Awal kita itu sesuai dengan sejarah apa yang telah terjadi pada baginda Adam. Baginda Adam. Tadi sudah saya katakan, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah mesti ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya. Walaupun Allah sudah mengatakan terhadap Adam, janganlah kau dekati pohon itu. Jikalau kau dekati, kau akan tertanam satu keinginan. Kalau keinginan sudah ada dalam dirimu, kau akan berupaya untuk mencari cara supaya keinginanmu tercapai. Tapi kalau sudah tercapai, kau akan tahu betapa penyesalan yang akan terjadi setelah saya kasih tahu. Nyun sewu, Gusti Allah iku minangka dalang sing gak kentekan lakon. Dalang yang tidak pernah kehabisan cerita. Bahasa guyon piye ya? Amri Adam iki keluar teko surga. Sebab ada ayat sebelumnya itu. Sebelum Adam tercipta itu ada ayat yang mengatakan wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Piye ya carane Adam iki keluar dari surga terus menjadi khalifah di muka bumi? Akhirnya muncullah satu ayat wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kasarai ngomong, please gudon Adam. Katakan yang tidak sesuai dengan apa yang kukatakan. Siap. Iblis itu. Digodolah Adam, dipengaruhilah Adam, dibiuslah Adam oleh nafsu atau oleh iblis itu, akhirnya terjadi mendekat dan memakan buah itu. Akhirnya ada alasan Allah ngusir Adam. Seret. Sama jenengan kali kula ngingoten. Piye ya? Amriye supaya Anda itu menjadi khalifah nantinya. Khalifah itu pemimpin toh? Pemimpin. Ketika saat akil balik datang kita, nafsu diperintahkan Allah untuk masuk. Akhirnya kita terbius dengan apa yang dikatakan nafsu itu. Tidak jauh berbeda dengan Adam. Ruhaniyahmu pasti akan mendatangi kesenangan dunia, mata udunya, ingin cerita. Supaya berlakunya hukum innalillahi. Ya seperti ini. Sak temene kabeh iku parani sangka Gusti. Sekarang tinggal perjalanan wa inna ilaihi rojiun sebelum Anda meninggal. Akhirnya Allah menurunkan ayat innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sing isine ayat itu jenengan iki supaya ruhaniyah ini berlaku hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Berlaku tahalli supaya tajalli. Inilah bentuk wa inna ilaihi roji'un. Lah, di sini ada dua kelompok memang. Ada kelompok yang
memperhatikan seruan ini, ada yang tidak memperhatikan alias diabaikan. Jadi kalau jawaban dari satu pertanyaan, mengapa Allah kok menyuruh nafsu itu berbentuk syahwat sehingga menyeret ahli syuhud utawa menyeret kita yang asalnya fitrah menjadi kotor, itu sebagai ujian. Allah ngetes, mencari bukti kalau Anda itu adalah orang-orang yang setia pada Allah. Ternyata awalnya kita itu tidak setia. Alias kita ikut di dalam seruane nafsu. Akhirnya nafsu ini kita jadikan sebagai penasehat ruhaniah kita. Barang siapa yang menjadikan nafsu itu sebagai penasehat kita, maka yang terjadi adalah kegelapan dalam diri kita. Al-Baqarah 257. Innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai penasehat kita, imam kita, apa yang terjadi? Allah akan membuat ruhaniyahmu dalam keadaan gelap. Seperti itu. Lama-lama jenengan sadar. Lah ini, sadar kalau selama ini diplesetke oleh hawa nafsu. Kapan kesadaran itu akan muncul di dalam hati Anda? Bersamaan dengan hidayah Allah. Apa ajaran dinul haq bersamaan dengan hidayah Allah, itulah awal jenengan kali kulo ini dikatakan sadar kalau selama ini kita terbius oleh kemauan hawa nafsu. Urusan sampai mendengarkan itu lewat YouTube atau langsung terhadap orangnya, itu tidak menjadi persoalan. Kesadaran itu akan tumbuh ketika Anda itu berdiam diri, entah mau tidur, entah mau apa, dingen-ngen. Kita tafakur, angan-angan. Iya ya, kita pada akhirnya yuk mau mati. Terus jalan menuju Allah itu bagaimana ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang sengaja Allah berikan terhadap dirimu. Jadi ada jeda waktu Anda itu bertafakur. Itu adalah penyadaran. Kalau bahasa Allah terhadap Nabi Adam, sudah kadung Adam itu terlalu jeblok di dalam dunia, Allah kasih tahu. Allah kasih penawaran. Adam, mau kau kembali ke asalmu? Iki maksudnya Adam, iki roh gitu Pak ya. Umpama kita, mau kau kembali ke asalmu? Kita asalnya dari Allah, harus bisa kembali ke Allah. Bahasa syariat Adam dari surga Pak, negerinya aslinya surga. Mau kembali ke asal negerimu? Adam, nggih, kula pun kadung pegel ning donya. Makan mawon saya harus mencocok tanam, mencocok padi. Itu pun masih menunggu. Susahnya setengah mati. Sudah berbentuk padi, beras, itu aja masih disuruh untuk memasak. Kalau di surga, ya Allah, sego sate, teko. Bahasa syariat loh, aku ngomong loh ya. Bahasa syariat. Ya Allah, bojoku esok iki mari tak nggo prawan, sore prawan mana? Prawan. Wis pokoknya tidak ada kalimat tertolak. Apa yang menjadi kemauanmu? Adam pernah ngalami. Jenengan nggih pernah ngalami. Waktu ada di kandungan Bapak Ibu,
Pernah tah di dalam kandungan bayi iki menyambut gawe? Minta sesuatu? Enggak. Dia gak minta, itu disiapi Allah. Bahkan sebelum kelahirannya itu loh. Bahasa syariat, dengan kekuasaan Allah, ibunya asinya monyor-monyor. Asinya keluar. Lagi itu Bu nggih. Itu bahasa syariat dengan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, Allah sudah siapkan ASI. Nggak mungkin bayi lahir langsung didulang jemblem. Nggak mungkin, karena apa, lambungnya itu belum waktunya. ASI. Dan ASI itu tidak berbentuk darah secara tidak langsung. Secara langsung juga berbentuk darah. Berbentuk putih. Tapi aslinya itu kalau nggak percaya, mungkin ibu sudah tahu. ASI sampai sedot, sampai letakkan di lepek, biarkan. Mesti jadi merah. Itu adalah makanan si bayi. Dengan halusnya Allah menyiapkan. Halus. Gak mungkin begitu lahir, kan mesti nangis Pak. Langsung diambilkan jemblem, nyoh mangano. Enggak mungkin. Tetek air ASI itu pasti. Akhirnya enggak membahayakan dalam tubuh si bayi. Begitu cantiknya Allah ya. Mendesain dan lain sebagainya. Udah kembali. Lah, akhirnya Adam dawuh nggih, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Ada syaratnya, Bos. Kak bim salabim kenaan lah. Ada syaratnya. Tinggal persyaratannya ini mau napa Mbak? Apa tidak jenengan? Nabi Adam fatalaqa mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi sangka pangerane Adam. Nrimo apa? Kalimatin. Apa sih kalimat itu? Inilah Pak yang kumaksud, yang setiap saat dan waktu kami serukan, dinul haq, ajaran sistem bagaimana ruhania itu bisa tinggalkan selain Allah dan imannya hanya pada Allah. Ini kalimat maksudnya. Setelah itu beliau terima dan dia lakukan sistemnya, fataba alaihi mongkon rimo tobat alias ngampuni sopo Allah alaihi ing atase kesalahane Nabi Adam. Kesalahane mek situ mangan buah kulti. Kesalahan sampai gurya situ. Iman selain Allah. Iman selain Allah. Ya bunaya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Lagi. Karena perbuatan syirik itulah yang akan menjadikan gelapnya ruhaniyahmu. Perbuatan syirik itulah mbah buyute dosa. Nah, tinggal sumbernya syirik Anda itu bisa jadi lewat anugerah, lewat nikmat, lewat bala, lewat musibah, macam-macam. Lah Nabi Adam berhubung sudah menerima kalimat itu dan menjalankan fungsi dari kalimat itu, maka fataba alaihi. Ya dengan sama. Dinul haq sudah Anda terima sekalipun lewat YouTube. Makanya mengapa aku disuruh Allah untuk meletakkan nomor pribadi saya di dalam YouTube. Padahal itu nyun sewu menyusahkan kula. Membikin saya itu bertambah sibuk. Iya Pak. Nggih mohon maaf untuk sekarang hampir 1.500 yang belum kami jawab. Estu. Sehingga mohon dengan sangat kesabaran jenengan. Walaupun sampai 3 hari
pertanyaan Anda belum terjawab, pasti akan saya jawab. Masalah sistem saya menjawab gini Pak. WA yang paling bawah yang kubuka dulu. Kubuka dulu, kujawab dulu. Entah dapat berapa sesuai dengan tidak kesibukan saya tadi. Kadang dapat 10, sibuk lagi. Kadang enggak mesti. Yang kedua saya menjawabnya secara offline, bukan online. Kalau saya jawab dengan online, mohon maaf, saya jawab 5 yang datang 20. Ramari, mari. Mesisan dadi siji, nanti berapa misalkan 100 sudah kejawab, baru tak offline no. Tak online kan. Terus seret nyampe neng sampean, baru gitu tak tutup lagi. Tak offline kan lagi, jawab berikutnya. Wis pokoknya tak jawab gitu loh Pak, walaupun jadi 1 minggu. Karena memang Allah menyuruh saya untuk meletakkan nomor itu, maksud dan tujuannya biar ada wasilahnya, sambungan antara Anda yang jauh di sana nggak bisa ketemu saya, lewat ini komunikasinya, tanya jawab. Inilah yang akan menepis ya, makalah yang mengatakan jikalau kau belajar di YouTube, kalau guru nih gurumu setan. Udah. Yes. Jadi itu sebagai ujian Pak ya. Allah menghadirkan kesenangan duniawiyah itu untuk menguji pada kita. Lah sekarang kita sudah sadar menerima semua apa yang telah disodorkan Allah yang disebut kalimat, itu akan tumbuh dalam hati Anda amanu, iman, iyo kabeku Allah. Sudah ada iman. Lalu setelahnya ya langsung laksanakan apa yang menjadi imanmu itu tadi. Amanu yang disebut wa amilus sholihah, lakukan. Kita melakukan lewat fungsi daripada zikir sirul asror itu. Kalau ini sudah kita lakukan, maka fataba alaihi. Kalau di dalam surat Ali Imran, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu akan diterima oleh Allah sebagai kekasihnya, sebab kau telah meletakkan cinta selain Allah. Imanmu sudah diterima Allah, sodakta, sudah benar, karena di dalam imanmu telah kau lepaskan iman selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dosa-dosa dan kesalahanmu makan buah khuld di iman tadi yang selain Allah diampuni. Yes. Itulah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Oke, ada lagi? Mengapa kau menuhankan dia? Dia manusia maksudnya, ngoten lah. Sudah cukup Ibu? Ada Bu? Pertanyaan? Enggak ada? Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita berbentuk beberapa kalimat. Semoga menjadikan satu bentuk ketaatan kita pada Allah, dan keluarga kita dijadikan sebagai keluarga yang memang betul-betul ahli Allah, sampai keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awalan wa akhiran, bila mana ada kalimat yang kurang berkenan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.